Oke, di depan kita nih ada mobil 18 juta. Langsung kita cek datanya. Interior C mesin C. Dia pun di harga 23 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan cek di jba.co.id. Ini buat teman-teman nih yang tertarik dengan mobil kecil 20 jutaan, di depan kita nih ada Nissan March tahun 2000. Eksteriornya C, interiornya masih B nih, masih bau showroom, cuman agak sedikit kusam aja. Hanya butuh di salon kembali. Mesinnya terkategori C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Oke guys, sekarang kita lagi ada di Balai Lelang JBA dan masih di Meruya ya, karena sebentar lagi JBA akan pindah pool yang di Meruya ini ke pool Jurumudi di daerah Tangerang dekat bandara. Nah, ini masih ada beberapa unit yang akan dilelang dan khususnya di Meruya ini hanya di lot A aja. Cuman untuk informasi lebih lengkapnya teman-teman cek aja di deskripsi, ada websitenya, informasi lengkap termasuk kontak personnya ada di sana. Jadi nggak perlu tanya-tanya lagi via komen ya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu nih, jangan lupa juga nih update terbaru dari Dozo21. Follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Oke deh, ada unit-unit menarik apa aja yang ada di Balai Lelang JBA pada siang hari ini. Teman-teman ikutin aja yuk video ini sampai selesai. Oke, di depan kita nih ada mobil 18 juta. Langsung kita cek datanya. Oke teman-teman, di depan kita nih ada Hyundai Avega 2012 manual transmission dengan odometernya di 80 ribuan, pajaknya mati di bulan 8 2018. Ini setahunnya kurang lebih hampir 2 juta ya kalau nggak salah. Eksteriornya C, interiornya B, mesinnya di C, dan ini di open cuma 18 juta rupiah. Kita langsung coba cek di bagian fisiknya seperti apa. Oke guys, ini adalah Hyundai Avega. Masih kondisinya cukup sih kalau menurut gue di bagian eksterior. Headlampnya ini keren ya, sudah black housing seperti ini. Dengan kondisi fog lamp juga masih oke. Grillnya juga warna hitam doff seperti ini dan kelihatannya sporty banget. Untuk di bagian eksterior sebelah kiri dari depan nih masih terasa cukup oke. Hanya saja sayang nih, di bagian mika sen di cangkang spionnya ini sudah sangat kusam. Velg masih bawaan OEM dari Hyundai-nya dengan kondisi ban kurang lebih 50%. Coba kita cek di sisi satunya. Oke, di bagian sisi satunya juga masih terasa cukup presisi, sudah cukup kusam ya di bagian mika sen di cangkang spionnya. Langsung kita intip nih, ada beberapa baretan kasar dan juga noda ya di bagian panel pintu sebelah kanannya. Tapi ini masih bisa cukup di repaint lagi, butuh dicuci poles lagi. Lanjut guys, di bagian belakang untuk Avega GX-nya ini masih terasa cukup oke. Sudah ada spoiler di bagian belakang, 2 titik sensor parkir, stop lamp masih oke, dan pastinya defogger untuk mobil ini. Lanjut kita intip di bagian interiornya seperti apa. Nah, ini ada bekas tempelan talang air nih, jadi terlihatnya harus dibersihkan lagi atau dipasang talang air karena talang airnya juga sudah getas nih yang lama. Oke, lanjut kita cek di bagian interiornya. Ya terasa agak old school aja sedikit ya, kurang lebih seperti ini. Lalu di bagian layout dashboardnya agak sedikit kusam. Ini adalah bagian cluster meternya. Bagian konsol tengah masih oke, head unit masih single din seperti itu. Plafon sih masih terasa cukup, dan untuk di bagian trimnya ini masih terasa cukup solid ya. Masih oke banget sih untuk di bagian interiornya. Terbilang sih masih kategori cukup. Sudah power window juga dan kondisinya masih terbilang cukup oke nih guys. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil 18 juta Hyundai Avega GX nih guys, di depan kita manual transmission dan ini tahun 2012 dengan odometernya kurang lebih di 88 ribuan, pajaknya mati di bulan 8 2018 nih sayang ya. Dengan eksteriornya C, interior C, mesin C, di open cuma 18 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di jba.co.id. Oke guys, lanjut ada 2 mobil 20 jutaan warna biru dan hitam. Kita cek dulu deh yang biru nih. Oke guys, di depan kita nih ada Honda City GD8 1500 IDSI ya, tahun 2008, automatic transmission. Odometer di 209 ribuan, pajak mati di bulan 5 2018 nih guys. Eksterior C, interior C, mesin C, di open di 23 juta rupiah. Dan ini sebenarnya warnanya abu-abu metalik, sayang sudah dicat warna biru, belum diganti ya keseluruhan dari dokumen ya. Cuman nggak apa-apa, kita cek aja. Oke guys, di depan kita nih sudah ada Honda City tahun 2008 automatic transmission warna abu-abu sebenarnya, tapi sudah dicat warna biru metalik seperti ini ya, biru elektrik ya jatuhnya. Dengan kondisi di bagian headlamp masih cukup, dan di sini sudah terlihat ada beberapa kurang presisi di bagian bumper sebelah kiri depan. Velg sudah gantian rally look seperti ini, dan kalau kita lihat nih di bagian ban belakang sebelah kiri ini agak kurang presisi ya.
Lalu masih cukup presisi sih untuk di bagian bodinya dan nut-nutnya. Coba kita cek di sisi satunya. Kalau untuk di bagian sisi sebelah kanan masih terasa cukup baik ya, masih oke aja, masih cukup aja nih kalau menurut gua. Dan catnya ini terbilang cukup shiny walaupun bukan bawaan dari dokumennya ya, warnanya abu-abu metalik sebenarnya. Kita intip di bagian belakangnya. Oke guys, ini adalah di bagian belakang dari Honda City IDSi, cuma sudah dikasih emblem VTEC ya. Kondisinya sih stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang ataupun spoiler, tapi sudah di fogger untuk kaca belakang pastinya. Coba sedikit kita intip di bagian interior. Oke guys, di bagian interiornya masih terasa cukup sih menurut gue, walaupun ada jok, door trim, dan juga plafon yang agak sedikit kusam, tapi sisanya masih terkategori cukup. Head unit sudah double din monitor ya. Oke nih guys, di depan kita nih ada Honda City IDSi 2008 automatic transmission. Odometer sudah di 200 ribuan. Nota pajaknya nih sayang nih di bulan 5 2018 kemarin. Exterior C, interior C, mesin C. Dan ini sebenarnya warnanya abu-abu metalik, cuman sudah dicat warna biru ya untuk di fisiknya. Dia pun di harga 23 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan cek di jba.co.id. Lanjut kita cek yang 20 jutaan yang warna hitam, ini adalah Nissan March. Kita cek datanya. Ini adalah Nissan March tahun 2012 automatic transmission dengan odometernya di 66 ribuan dan pajaknya mati di bulan 3 2018 kemarin. Sayang juga nih. Exterior C, interior B, mesinnya di C, di open cuma di 26 juta rupiah. Seperti apa fisiknya? Kita langsung coba cek. Oke guys, di depan kita nih ada Nissan March ya. Dengan kondisinya eksterior sih masih terbilang cukup oke. Headlamp masih terasa cukup oke. Velg masih OEM dari bawah Nissannya dengan kondisi ban kurang lebih di 30-40%. Sisi-sisinya nih sebelah kiri masih cukup presisi, tapi sudah terlihat repaint ya di bagian eksteriornya. Ini adalah di bagian sisi sebelah kanan dari depan, terbilang juga masih cukup presisi dan masih cukup oke sih kalau menurut gue ya, masih sangat layak aja. Kalau kita lihat di bagian belakang coba seperti apa. Nah ini adalah di bagian belakang dari Nissan March. Kondisi stop lamp masih cukup oke, sudah di fogger untuk kaca belakangnya, spoiler pastinya, dan masih ada wipernya. Untuk di bagian belakang ada 2 titik sensor parkir dan ada beberapa baretan-baretan agak kasar ya di sini, harus di repaint lagi. Dan untuk di bagian pintu bagasinya nih catnya agak sedikit kurang rapi. Coba kita intip di bagian interiornya seperti apa nih guys. Oke, ini adalah di bagian interiornya. Di bagian baut tuh untuk di laci penyimpanan koinnya ini sudah ada karat ya. Tapi ini baunya sih masih wangi. Untuk di bagian layout dashboard masih terasa cukup. Cluster meter juga masih cukup. Di bagian setir nih sudah ada yang rusak nih, jadi harus diganti kalau menurut gua. Cuman kalau nggak di cover aja atau di retrim. Head unit masih bawaan dari pabrikannya. Ini kondisi dari joknya masih oke, cuman agak sedikit kendor ya karena udah agak lama, jadi harus mungkin di retrim lagi. Ini bagian jok belakang dan sisanya ini masih cukup oke. Plafon agak sedikit kotor aja, cuman masih bisa disalon lagi. Cuman ini di bagian interiornya sih kalau menurut gua sih nggak perlu diapa-apain lagi, masih wangi dan masih cukup layak pakai sih. Oke, ini buat teman-teman nih yang tertarik dengan mobil kecil 20 jutaan, di depan kita nih ada Nissan March tahun 2012. Odometernya di 66 ribuan, pajaknya nih mati di bulan 3 2018 nih. Sayang ya, cuman pajaknya kurang lebih di 2 jutaan. Eksteriornya C, interior B, mesinnya di C. Interiornya tadi masih oke banget sih kalau menurut gua. Dan ini di open cuman di 26 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, di depan kita nih mobil jarang nih, ada Mazda 2 sedan. Kita langsung cek aja dulu datanya. Oke guys, langsung aja kita cek. Ini adalah Mazda 2 1500 cc tahun 2010 manual transmission guys, dengan odometernya di 84 ribuan. Pajak mati di bulan Agustus nanti 2021. Eksterior B, interior C, mesinnya di C. Di open di harga 35 juta rupiah. Langsung coba kita cek fisiknya nih. Jarang ada di lelangan Mazda 2 sedan nih guys. Kita langsung aja cek. Oke, kalau kita lihat tahun 2010 dengan Mazda hatchback, untuk bagian depan sih sama ya. Dan ini bedanya ada buntutnya atau bagasinya aja. Velg masih OEM nih dari bawaan Mazdanya. Kondisi di bagian sisi sebelah kiri masih terbilang cukup presisi nih guys. Kalau di bagian depannya headlamp dan fog lamp udah agak sedikit mengembun dan agak sedikit kurang ya. Kalau kita lihat di bagian sebelah kiri nih sudah agak ngembun, jadi butuh diservis lagi. Coba kita cek di bagian sisi sebelah kanannya. Oke guys, ini adalah bagian sisi sebelah kanan, masih terbilang cukup oke. Jadi yang gue lihat di sini untuk bagian panel kiri dan kanan keseluruhan ya sudah dicat nih guys, atau sudah di repaint. Di bagian kap atas sama bagasi belakang nih masih belum. Jadi kondisinya juga masih terbilang cukup oke. Coba kita intip di bagian belakang seperti apa. Nah, ini adalah di bagian belakang dari Mazda 2 sedan guys, dengan stop lamp masih oke banget. Terus di bagian belakang juga belum ada sensor parkirnya, sudah di fogger pastinya untuk kaca belakang. Dan ini terkesan masih terbilang cukup apik sih kalau menurut gua ya. Coba kita intip di bagian interiornya seperti apa.
Oke guys, ini adalah bagian interior dari Mazda 2. Dengan bagian joknya ini adalah sarung ya, bukan trim bawaannya. Kalau untuk trim bawaannya warna krem seperti ini hampir mirip ya, seperti yang ada di sarungnya, tapi bedanya bukan kulit. Lalu untuk di bagian konsol tengah ini semuanya masih bawaan dari pabrikannya, dan kondisinya sih masih terkesan cukup oke sih menurut gua guys. Untuk di bagian plafon pun juga masih normal. Ini cukup hanya di salon aja, karena juga di dalamnya nih interiornya cukup wangi ya. Nah ini dia guys, di depan kita ada Mazda 2 sedan ya, tahun 2010, manual transmission. Odometernya masih di 80 ribuan. Pajak mati di bulan Agustus 2021 nanti guys. Eksterior B, interior C, mesinnya di C. Di open cuma di 35 juta rupiah buat teman-teman yang nyari Mazda 2 sedan. Ini ada di JBA. Langsung aja cek di jba.co.id. Tahun 2010 cuma 35 juta rupiah open bidnya. Langsung kita cek nih guys, juga ada Venturer diesel pastinya ya. Langsung cek datanya seperti apa. Ya, di depan kita nih ada Toyota Innova Venturer tahun 2020 automatic transmission. Odometer di 24 ribuan, pajak mati di bulan 3 2021 kemarin. Eksterior C, interior B, mesinnya di C. Di open di 385 juta rupiah, dan sekali lagi ini mesin diesel intercooler ya. Oke, di depan ini salah satu mobil favorit gua, Venturer ya. Ini tahun 2020, cuman kok di bagian eksteriornya nih butuh dicuci dan dipoles karena agak kusam nih guys. Gue suka banget di bagian headlampnya sudah proyektor seperti ini ya. Sen dan bagian fog lampnya masih terasa cukup oke, termasuk garnisnya masih oke ya. Velgnya nih sangar nih, bawaan dari Toyotanya dengan warna hitam seperti ini. Kondisi ban masih kurang lebih 70%. Sisanya nih kusam, butuh dicuci dan dipoles lagi, dan masih terbilang cukup oke dan cukup presisi ya. Lanjut nih guys, di sisi bagian sebelah kanan mobil ini masih terasa cukup oke dan belum ada penyok ataupun lecet ya. Ini masih normal pemakaian aja, butuh cuci dan poles lagi. Kita coba intip di bagian belakangnya. Oke guys, di bagian belakangnya nih masih terasa cukup normal, stop lamp masih oke, dan di sini juga sudah ada 4 titik sensor parkir ya. Lalu untuk di bagian kaca belakang sudah pasti defogger, masih ada spoiler dan juga masih ada wipernya. Sedikit yuk kita intip di bagian interiornya seperti apa. Oke guys, kita cek di bagian interiornya. Kalau untuk di Venturer ya, dia bukan durable tapi dia langsung lapis kulit seperti ini. Lalu di bagian konsol tengahnya pun dan kompartemennya juga lapis kulit ya. Ini adalah layout dari dashboardnya. Kalau untuk di bagian dari dashboardnya ini masih hard plastik ya, cuman untuk head unit sudah bawaan Toyota seperti ini. Dan kondisi cluster meternya ini dia masih kurang lebih oke ya, masih menurut gue ini masih oke. Sepertinya masih bau showroom nih. Lalu untuk di bagian tengahnya captain seat, dan di bagian belakangnya yang pasti bisa untuk bagasi dan untuk penumpang juga. Masih oke banget, masih bau showroom nih guys. Lanjut kita intip di bagian tengahnya nih. Nah, gue suka banget nih guys, sudah ada ambience-nya nih. Pas baru-baru keluar nih, pernah gue review di Plaza Toyota Serpong, dan ini gue suka banget nih kondisi di bagian interiornya. Sudah ada rear entertain juga nih guys di bagian belakang, dan kondisinya sih hanya butuh di salon lagi, tapi ini baunya masih bau showroom nih guys. Oke banget nih. Oke guys, jadi buat teman-teman nih, ini yang tertarik dengan salah satu mobil favorit gue, di depan gue ini ada Venturer 2020 atau Toyota Innova Venturer ya, automatic transmission dengan odometer di 24 ribuan, pajak mati di bulan 3 kemarin nih guys 2020. Ini kurang lebih pajaknya sekitar 7 juta up ya. Eksteriornya C, interiornya masih B nih, masih bau showroom, cuman agak sedikit kusam aja, hanya butuh di salon kembali. Mesinnya terkategori C, di opennya di 385 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id. Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang JBA pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan valid ya buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi, ada informasi tentang JBA. Nah, JBA nih yang Meruya ini akan pindah ke Jurumudi. Sudah gue jelaskan di awal video ini tadi. Jangan lupa nih guys, cek juga update-nya dari Dozo21, follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.